Selamat pagi, ini sudah menunjukkan pukul 10, maka kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu, tapi katanya kata Kaprodi MM ini di sebelah saya, jangan Bapak Ibu, karena pesertanya masih pada muda. Berarti saya panggil adik, kakak, mas, dan mbak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng hari ini ya. Oke, selamat pagi, selamat datang pada acara seminar Embracing the Change, the Art of Being a Leader yang diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh Prodi Magister Manajemen Universitas Kristen Satya Wacana. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita kedatangan dua tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Pramudianto yang lebih senang atau lebih akrab dipanggil dengan nama Coach Pram, dan Pak Victor Chandrawira, ini juga fasilitator terkenal, Master Fasilitator, Pak Victor ya. Kita akan memulai rangkaian acara pada hari ini, saya awali dengan doa. Saya akan membuka dan mengawali dengan doa secara iman Kristiani. Kakak-kakak, adik, mas, dan bapak ibu sekalian yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami nafas di pagi hari ini, membangunkan kami di pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti acara seminar ini. Semoga segala sesuatu yang kami pelajari, ilmu yang kami pelajari, pengalaman yang di-sharingkan oleh dua pembicara utama kami hari ini membawa kebaikan buat diri kami dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat diri kami. Berkatilah juga semua perlengkapan, peralatan, jaringan internet, dan komponen teknis dalam acara ini sehingga semua bisa berfungsi dengan baik, sehingga acara berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, dalam namamu saja kami berdoa. Amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya yakin teman-teman semua pasti sudah nggak sabar ingin mendengarkan paparan dari pembicara kita. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan dulu sambutan dari penyelenggara Prodi MM yang akan dilakukan oleh Kaprodinya, yaitu Ibu Dr. Maria Riorita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ci Ocha. Ya, jadi ini moderator kita, namanya Rosali Francisca ya. Jadi kalau di tempat kita itu kan hubungan mahasiswa dengan dosen cukup baik ya, sehingga panggilannya Ci Ocha gitu. Ya, saya akan menyapa dulu untuk peserta maupun pembicara kita hari ini. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Ya, oke. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih yang sangat besar untuk para narasumber kita, yaitu Pak Victor Chandrawira serta Coach Pram gitu ya, yang telah meluangkan waktunya di antara berbagai kesibukannya, jadwalnya padat ya, tapi masih berkenan untuk sharing knowledge experience dengan kita gitu. Nah, ini sungguh pengalaman yang berharga untuk para mahasiswa ya. Jadi kalian semua tidak hanya belajar teori ya, dijajali teori dari para dosen, tetapi di sini diimbangi dengan pengetahuan atau ilmu praktis dari para narasumber kita. Nah, para narasumber kita itu sebetulnya juga bukan orang luar ya dari FEB, karena sebetulnya kedua beliau ini juga alumni dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis gitu, dengan generasi yang berbeda begitu. Nah, untuk lebih lanjut mungkin nanti akan disampaikan secara lengkap CV-nya oleh Ci Ocha begitu. Nah, untuk Pak Victor nanti akan membawakan topik mengenai mastering facilitation. Nah, tentang apa itu, saya dulu juga kurang paham ya, karena saya bukan bidang SDM gitu. Nah, kemudian untuk Coach Pram nanti akan membahas mengenai surfing on the change. Nah, di mana keduanya ini memang relevan dengan topik dia saat ini ya, yaitu bagaimana untuk kita bisa tetap bertahan gitu ya, di tengah era perubahan yang cukup besar seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, saya juga ingin menyapa rekan-rekan mahasiswa, ya meskipun ini baru separuhnya yang join dengan kita, mungkin nanti menyusul beberapa teman-teman yang lain ya, join dengan kita, dan ini tercatat ada 167 peserta mahasiswa. Nah, terima kasih untuk atensinya, karena tadi saya sudah sampaikan bincang-bincang di awal dengan Coach Pram bahwa untuk perayaan Dies ini banyak sekali event yang dijalankan ya.
dari masing-masing prodi itu mengusung masing-masing event gitu. Nah, istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh menghayu bagio, karena ini merupakan rangkaian dari Dies, yaitu kita ingin selebrasi bahwa FEB itu sudah menginjak tahun 61, jadi nanti tanggal 5 Desember itu ulang tahunnya. Nah, kita merasa sudah sangat diberkati oleh Tuhan sehingga masih bisa menjadi institusi yang cukup besar di kota ini, sehingga di sini kita ingin berbagi berkat. Jadi kita merasa be blessed and be blessing. Nah, bagaimana caranya membagi berkat? Ya, kita coba undang beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Kali ini kita mengusung tema mengenai manajemen sumber daya manusia ya. Di mana mereka kedua beliau ini nanti akan memaparkan pengalamannya, ilmunya kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, kemudian berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih karena untuk Ci Ocha ini ya sudah bersedia memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Kemarin saya minta tolong ini karena bidangmu juga SDM ya. Jadi supaya nanti mengarahkan diskusi atau memberikan feedback kepada pembicara juga lebih terarah gitu karena sama-sama bidangnya. Nah, mungkin tidak berlama-lama, cukup di sini saja untuk dari saya, Bu Ocha. Silakan, ini the screen is yours ya. Silakan dipandu. Semoga kita doakan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Maria Riorita atau biasa saya panggil Kakak Rio. Tidak berlama-lama saya akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Saya akan perkenalkan dulu. Pertama adalah Pak Pramudianto. Saya akan memaparkan kurikulum vitae dari Pak Pramudianto. Pak Pramudianto ini kalau teman-teman lihat dari kurikulum vitae-nya itu akan terkagum-kagum sekali ya. Kalau lihat dari wajahnya masih amat sangat muda, mungkin Anda tidak percaya, Pak Pramudianto ini lahir di Klaten pada 15 Agustus 1968. Dapat dilihat juga di CV yang sudah saya tampilkan. Ada nomor telepon dan juga ada email bagi teman-teman semua yang punya Instagram juga bisa ikut atau follow dari Instagramnya Pak Pram ini ya. Hampir tiap malam ada live session sharing dari Pak Pram. Saya juga salah satu penggemarnya. Pak Pram ini kalau lihat dari namanya singkat Pramudianto, tapi gelar di belakangnya itu panjang sekali. Karena kalau teman-teman lihat dari educational background-nya, Pak Pram itu mengambil bachelor-nya ada 2, magisternya ada 2, dan ada doktor dari Satya Wacana Christian University dari tempat kita ya. Lalu dengan pengalaman kerja yang segudang, yang banyak sekali, mulai dari staf khusus dari Menteri Keuangan, lalu ada marketing manager di Bank Danamon, terus ada juga menjadi pendeta di GKJ di Tangerang, dan pernah juga menjadi asisten dosen di UKSW, kepala dari Yayasan Pastoral Sosial Yakum, lalu ada Deputy General Manager HRD Indomobil, lalu Head of Learning Center Indomobil Nissan, ada Head of Corporate Secretary BPK Penabur Jakarta, Head of Marketing BPK Penabur Jakarta, segudang prestasi. Lalu di sini ada juga menjadi dosen MM di Krida Wacana Christian University, merupakan tim dari HRD Jarum Group Holding Company dan Chief Human Idea Officer PT Tenaga Kanggo Indonesia. Ini amat sangat luar biasa, credentials yang luar biasa dari Pak Pram. Sekarang beliau itu adalah pengajar di MM Bina Bangsa University Serang, juga seorang konsultan SDM, trainer, speaker, dan coach. Makanya kan tadi kita biasa dipanggil atau senang dipanggil Coach Pram. Direktur dari Learning and Development Surakarta Christian University, dan founder dari Doughty Mind Communication and Coaching Services. Dan tak lupa, begitu banyak pula sertifikasi dari Pak Pramudianto ini, teman-teman bisa lihat, mulai dari tahun 2007 sampai 2020, berbagai pengalaman, berbagai sertifikasi yang diperoleh beliau, baik internasional maupun nasional. Dan tentu saja tidak lupa dan tidak boleh dilupakan, beliau juga adalah seorang penulis buku.
dengan berbagai judul di sini ya, teman-teman bisa lihat banyak yang bisa disoroti, terutama buku-buku seputar coach atau coaching. Itu adalah CV yang bisa saya sampaikan untuk Pak Pramedianto. Jadi kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Saya akan perkenalkan, karena Pak Victor juga ada di sini, maka saya juga akan perkenalkan Pak Victor. Bentar. Oke, nah ini dia Pak Victor. Pak Victor Chandrawira, kalau teman-teman lihat juga, wah amat sangat muda wajahnya ya, terlihat amat sangat muda, walaupun mungkin teman-teman kaget nanti mendengar usianya gitu ya. Tapi apalah arti sebuah usia, yang penting jiwa kita muda. Pak Victor Chandrawira ini adalah founder dari BR2C, Be Ready to Change. Be Ready to Change ini adalah sebuah institusi yang mengedepankan fasilitasi untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, Pak Victor ini memulai karirnya pada tahun 90-an ketika beliau menjadi seorang peneliti atau terlibat dalam penelitian di Institusi Ekonomi Belanda di tahun 1990 selama 3 tahun. Lalu pada tahun 2003 memulai atau membuka atau menjadi founder dari BR2C ini. Nah, sekarang Pak Victor ini berkecimpung sebagai bisnis fasilitator di Asia Pasifik atau daerah atau area Asia Pasifik, menangani berbagai macam klien dan juga terlibat mulai dari kegiatan-kegiatan international conference sebagai resource person. Di sini ada Roundtable for Sustainable Palm Oil, Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, with WTO, Global Environment Funds, UN, UNDP, WHO, UNICEF, and the World Bank. Ini foto beliau pada saat memberikan workshop ya. Dan juga saat ini perusahaan atau BR2C melayani berbagai klien, mulai dari industri manufaktur, farmasi, gas, minyak dan gas, dan industri keuangan lainnya. Sejak tahun 2011 juga, Pak Victor ini terlibat sebagai coach, walaupun dengan metode distance ya, di Singapura atau di perusahaan yang bertempat di Singapura. Dari tahun 2019 menjadi master fasilitator untuk berbagai kegiatan facilitation, dan meluncurkan beberapa buku juga. 7 Principles and 1 Law, ini teman-teman juga bisa dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat atau di toko buku online. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Victor. Jadi teman-teman, wah pokoknya hari ini kita kedatangan tamu dan pembicara yang amat sangat luar biasa. Mungkin kita akan mulai saja sesi yang pertama, pemaparan dari Pak Pram. Silakan Pak Pram atau Coach Pram. Maaf Pak, mic-nya masih di-mute ya? Iya, selamat pagi. Terima kasih. Saya kembali manggil Kak Ocha aja deh, sama Kak Rio. Supaya kita tetap awet muda ya. Itu. Karena memang kuliah di Satya Wacana itu mengasihkan dan membuat kita kangen semua sih. Karena dosen-dosennya itu sangat punya kedekatan dengan mahasiswa dan nggak jaim-jaim gitu ya. Karena banyak tempat universitas itu jaim-jaim gitu ya dosennya, tapi di sini sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi kalau para peserta ini adalah para mahasiswa S1, S2, S3, nikmatilah kuliah di UKSW karena Anda akan selalu ingin kembali ke Salatiga dan ke Salatiga gitu ya. Itu ya Kak Ocha dan Kak Rio, itu sangat menyenangkan menurut saya dengan pengalaman di UKSW. Baik, terima kasih. Akhirnya saya malah menjadi narasumber yang pertama ini.
Baik, rekan-rekan semua, saya panggil rekan-rekan aja. Saya tidak melihat usia begitu ya Kak Ocha ya, meskipun usia saya sudah 52 tahun. Itu dari rekan-rekan mahasiswa. Ya karena saya ngajar di universitas yang saat ini hampir semua dosen dan semua mahasiswa nggak ada yang panggil saya Pak dosen, Pak dokter, semua panggilnya Coach Pram. Jadi itu yang diberikan oleh mereka sehingga mereka sangat dekat dengan saya siapapun baik rektor, dosen, dan mahasiswa. Nah, kali ini saya ingin menampilkan beberapa hal yang perlu menjadi atau perlu dicermati oleh para peserta. Saya akan tampilkan slide-nya karena waktu kita tidak banyak, 30 menit. Saya akan tampilkan slide-nya. Oke. Sudah kelihatan, Kak Ocha? Kelihatan, Pak. Oke. Baik, meskipun tema yang sudah diberikan, saya ingin membreakdown dengan tema yang lebih kecil lagi, yang saat ini sedang dialami oleh banyak perusahaan dan banyak tenaga kerja di seluruh dunia, maka saya mengambil tema Surfing on the Change. Ini kenapa saya ambil? Karena begini, ada satu konsep, ketika kita berada dalam situasi tertentu dan kita beradaptasi dengan sebuah perubahan, itu dicontohkan seperti kita berada di lautan yang hampir tenggelam, yaitu hanya kelihatan di kepala kita. Nah, itu beradaptasi. Jadi terus beradaptasi itu sangat melelahkan, karena Anda hampir tenggelam. Yang kedua, kalau kita merangkul sebuah perubahan atau situasi yang berubah, itu juga melelahkan katanya. Kenapa? Kalau Anda sudah punya putra-putri atau anak-anak kecil, ketika anak-anak kecil itu sedang rewel nangis dan Anda rangkul, kadang anak itu memberontak. Dan ketika kita memegang dan dia terus memberontak, itu lelah. Jadi nggak mudah merangkul kemudian menjinakkan, itu nggak mudah. Nah, kemudian yang ketiga, maka saya mengambil itu kita berselancar di atas perubahan. Karena menurut penelitian McKinsey yang kemarin baru saya terima, bahwa tahun-tahun depan 2021 dan 2022 itu masih mengalami gelombang perubahan yang sangat besar. Sehingga kita tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa merangkul perubahan, kita harus berselancar di atas perubahan supaya kita lebih asik. Kalau rekan-rekan tahu orang yang suka berselancar dengan berbagai gelombang yang luar biasa, mereka asik, menikmati. Nah, ini saya ingin mengajak menikmati suasana yang akan terjadi tahun 2021-2002 yang menurut McKinsey itu masih mengalami gelombang perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu, ada 3 market mega shift yang akan terjadi dan sekarang sudah mulai terjadi. Ini harus diperhatikan oleh semua kalangan. Yang pertama adalah di bidang digital. Mau tidak mau, seluruh orang harus dan tidak bisa menghindar hal-hal yang berkaitan dengan digital. Baik para dosen juga tidak boleh meninggalkan atau tertinggal hal-hal yang berkaitan dengan digital. Karena saat ini kita tidak berada dalam konsep marketing, maka saya tidak akan menjelaskan lebih rinci. Yang kedua adalah milenial. Jadi dikatakan bahwa kalau kita punya produk atau punya jasa atau punya program, Anda harus mengkaitkan dengan milenial. Oleh karena itu, cara berpikir kita, otak kita juga harus berpikir secara milenial. Oleh karena itu, sangat menarik kalau rekan-rekan berkuliah di Satya Wacana memanggil dosen dengan kata Kak Ocha dan Kak Rio. Nah, itu kan asiknya begitu. Ini supaya mereka kelihatan milenial, gitu ya. Jadi, seperti apa itu yang akan menjadi pertarungan besar? Nanti saya akan jelaskan sedikit. Yang ketiga adalah berbicara tentang leisure. Nah, ini sesuatu yang sangat
menarik di bidang bisnis yang akan digeluti. Dan akan terjadi satu perubahan yang besar ketiga bidang ini yang akan merambah di skala dunia usaha. Ketika saya membaca hasil riset dari McKinsey, tadi malam saya dikirim seorang teman, maka saya tambahkan slide ini. Ada beberapa hal yang dikatakan dari riset McKinsey ini, bahwa personal behavior after COVID-19, jadi perilaku masyarakat after COVID-19 ini tidak banyak berubah. Nah, ini bahayanya gitu. Tidak banyak berubah dengan sebelum COVID-19. Dan itu nyata sekali kalau kita melihat perilaku-perilaku masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka tidak melihat kondisi ini sebagai kondisi yang emergensi, yang membuat dia harus membangun sebuah habit baru. Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa melihat di informasi-informasi, berita-berita apa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, dan tidak perlu kita bahas. Nah, yang kedua adalah corporate behavior after COVID-19. Ini yang penting buat saya, karena rekan-rekan semua, mahasiswa S1, S2, dan S3 akan masuk dalam kancah ini. Karena menurut penelitian, bahwa tahun 2025, Indonesia itu akan memiliki manusia produktif yang terbesar di seluruh dunia, di mana isinya adalah para mahasiswa S1, S2 yang saat ini sedang kuliah di UKSW. Berkaitan dengan itu, maka McKinsey mengatakan bahwa yang diperlukan perusahaan adalah bagaimana meningkatkan karyawannya memiliki multi talent. Bagaimana meningkatkan kemampuan karyawannya bisa berselancar di atas perubahan itu. Sehingga kalau rekan-rekan saat ini sudah bekerja, khususnya mahasiswa MM, karena kebanyakan kalau mahasiswa S3, sebagian besar, mungkin 95% adalah para dosen, maka kalian harus sudah mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang punya multi talent. Nggak bisa Anda cuman sekedar kuliah MN mendapatkan gelar MM. Nanti tidak akan berkontribusi apapun di dalam dunia usaha di mana saat ini Anda geluti. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan sedang mempersiapkan best talent-nya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan mengambil orang-orang yang best talent ini untuk melanjutkan atau kesinambungan bagi perusahaan. Yang kedua, mereka akan mengambil lulusan-lulusan S1 maupun S2 yang best talent. Jadi, best talent ini tidak hanya sekedar Anda pintar, tidak sekedar IP Anda di atas 3.5, tapi best talent ini Anda memiliki kemampuan yang di luar apa yang Anda pelajari di kampus. Nah, ini sangat penting. Ada waktu yang cukup banyak Anda bisa pelajarin setiap hari melalui webinar di seluruh Indonesia. Nah, saya khawatir banyak mahasiswa S1 belum menyadari tentang hal itu. Sehingga masih santai-santai saja menganggap bahwa setelah COVID-19 ini situasi tetap saja. Nah, ini berbahaya bagi lulusan S1. Sangat berbahaya, saya mau katakan kepada seluruh mahasiswa S1, sangat berbahaya. Sekali tadi, Kak Ocha tadi katakan sama Kak Rio, bahwa Anda tidak boleh hanya sekedar belajar dari para dosen secara formal. Anda sudah harus mulai banyak belajar karena tantangan Anda luar biasa. Ingat, tahun 2025, usia produktif di Indonesia terbesar di seluruh dunia. Artinya persaingan akan menjadi ketat. Best talent ini menjadi penting bagi sebuah perusahaan jika dia mau berselancar di atas perubahan. Yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan mulai melakukan transparansi terhadap kehidupan perusahaan kepada seluruh karyawannya. Jadi konsep transparan ini menjadi penting sehingga proses feedback itu akan terjadi di dalam kehidupan perusahaan.
Nah, ini yang akan terjadi dan sekarang sudah terjadi. Dan yang keempat adalah banyak perusahaan sekarang sedang mengalami recovery. Recovery yang pertama-tama adalah bicara soal culture. Yang kedua biasanya teknologi dan yang ketiga inovasi. Nah, culture ini sangat penting karena apa? Karena adanya sebuah perubahan. Jelas perubahan industri 4.0 atau bahkan ada society 5.0 dan ada disruption, ada COVID-19 dan yang lain-lain, itu akan mengubah culture sebuah perusahaan. Sehingga jika culture perusahaan tidak berubah, maka perusahaan akan tertinggal. Apalagi sebagian besar karyawannya adalah generasi yang berbeda. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Nah, lantas dalam situasi seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Kalau pada saat ini bicara soal leader, seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan? Ya jelas, pemimpin harus memikirkan tentang perusahaannya dari sisi manusianya, dari sisi teknologinya, dan dari sisi yang lain yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, saya menulis sebuah buku yang disebut Human Idea. Karena generasi milenial ini sudah bukan lagi fake asset. Seringkali generasi milenial ini sudah saya katakan harus dihargai dalam hal intangible asset. Jadi apa yang menjadi ide mereka, apa yang menjadi kreativitas mereka harus dihargai, harus diapresiasi. Beberapa perusahaan, saya teman-teman CEO yang cukup besar mengeluh karena adanya gap generasi, para manajer dengan para timnya. Karena kebanyakan para manajer up itu sudah berusia atau di dalam generasi X. Sedangkan timnya sebagian besar adalah generasi Y dan generasi Z. Nah, kesenjangan inilah yang terjadi. Jika mereka tidak mengubah budayanya, maka akan terjadi benturan, maka turnover pekerja itu menjadi tinggi. Lantas kalau kita menjadi seorang pemimpin, apa yang mesti kita lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas seorang pemimpin paling tidak memiliki 4 mindset. Jadi, karena kepemimpinan itu sebuah seni, maka harus ada sebuah perubahan di dalam sebuah kepemimpinan. Baru kemarin sore saya mendapatkan WA dari seorang direktur HR yang lulusan UKSW juga. Saya juga heran kok nggak dipanggil. Dia seorang direktur cukup besar di Jakarta. Dia karena saya minta untuk ikut ini dan dia memberikan WA kepada saya. Dia katakan, Mas Pram, jadi untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang CEO di zaman nantinya membutuhkan kesiapan berani menghadapi tantangan. Yang kedua dia katakan, setiap pemimpin harus terbuka dengan para karyawan yang milenial. Dan yang ketiga, para pemimpin harus siap menerima feedback. Nah, jadi itu yang dia pesankan kepada saya dan itu memang betul. Dan itu yang harus menjadi pemikiran para pemimpin saat ini di dunia atau industri apapun, termasuk para dosen. Nah, 4 mindset leader ini salah satunya adalah global citizen. Yang jelas, Kak Ocha bukan lagi dosen UKSW. Kak Ocha sudah menjadi dosen dunia. Kak Rio bukan lagi dosen UKSW. Kak Rio adalah dosen di seluruh dunia. Karena begitu kita mengajar melalui online dan itu menjadi rekod buat para mahasiswa maupun universitas kemudian ditayangkan di media sosial, seluruh dunia sudah menyaksikan. Jadi pikiran kita bukan lagi menjadi local citizen, tapi global citizen.
itu harus dimiliki oleh seluruh para pimpinan. Dan Anda sebagai mahasiswa tidak hanya mengandalkan saja untuk studi di UKSW. Nah, saya contohkan anak saya yang hampir selesai skripsinya, bahkan jam 12:30 malam, dia masih harus kursus di Stanford University. Dia masih kursus kadang-kadang di Harvard University. Nah, itu karena dia merasa kurang apa yang dia dapatkan di kampus. Dia harus kursus bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan dia menguasai 4-5 bahasa. Karena dia tahu bahwa ini sudah global citizen. Jangan sampai yang kuliah di UKSW dapatnya adalah pulang-pulang dari UKSW bisa bahasa Jawa. Gitu ya. Gitu ya. Jadi tolong mahasiswa S1, Anda harus membekali banyak hal. Karena persaingan sangat ketat, Anda sudah menjadi warga dunia. Ini yang penting. Nah, kemarin saya ceritakan adalah seorang anak SMP ketika diminta membuat sebuah proposal, anak SMP. Bayangkan, anak SMP kelas 8 membuat sebuah proposal tentang bisnis. Bacaannya apa? Bacaannya adalah riset dari Harvard. Mau saya tanya, para S1 ini pernah nggak baca riset dari Harvard? Gitu. Ini anak SMP kelas 8 itu sudah seperti itu. Jadi, Anda harus hati-hati, jangan leha-leha di masa saat ini. Mau saya katakan, Anda adalah global citizen sekarang. Yang kedua, seorang pemimpin bukan lagi menjadi seorang pemimpin yang otoriter, jadi dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki mindset melayani. Jadi nggak salah rekan-rekan kuliah di UKSW. Konsep melayani itu sangat kental. Sehingga kita bisa melihat para dosennya. Nah, sikap melayani ini adalah sikap di mana kita membangun sebuah relasi dengan orang lain, dan kita menempatkan orang lain sebagai orang yang kita apresiasi. Nah, ini yang sangat penting. Anda tidak mendapatkan di universitas lain bertemu dosen-dosen yang seolah-olah ada tanda kata killer. Mereka masih merasa bangga menjadi dosen yang mempersulit mahasiswa, itu masih bangga. Satu kekeliruan yang besar itu. Sudah terlambat, dia tidak bisa mengikuti zaman milenial. Jadi, mindset menjadi seorang leader yang memiliki kepemimpinan sebagai seorang pelayan, ini menjadi penting. Karena akan membukakan banyak hal di dalam cara berpikir mahasiswa. Saya pun merasakan ketika sedang menulis disertasi, bagaimana para dosen-dosen Bu Lili dan Prof. Kris memberikan ruang yang sangat besar, bagaimana mereka melayani saya. Dan ini menjadi sebuah kekuatan bagi UKSW. Dan sekali lagi, kalau rekan-rekan yang saat ini menjadi seorang leader, Anda bukan lagi seorang pemimpin yang otoriter dan itu tidak dibutuhkan lagi. Anda harus beralih mengambil sistem servant leadership. Yang ketiga adalah chef, juru masak. Ini yang terkenal sekarang. Nah, seorang pemimpin karena dia memiliki tim yang kreatif dari berbagai macam talenta, dari berbagai macam skill, Anda harus bisa meramu supaya tim Anda itu menghasilkan inovasi yang baik. Seperti seorang chef, ada berbagai materi untuk dimasak, kemudian ketika dia ramu menjadi sebuah masakan, disajikan, akhirnya orang mengatakan, wow, masakan ini enak sekali. Sederhananya begitu. Jadi seorang pemimpin harus mampu meramu seluruh timnya. Dan cara meramu itu sebuah seni tersendiri. Oleh karena itu, ada chef yang hanya masakan kecil aja yang dimasak harganya jutaan. Nah, kecuali Anda menjadi chef yang di pinggir jalan, Anda pesen martabak, kita bilang, tolong dikurangi
margarinnya. Mereka nggak peduli, pokoknya ya itu aja karena dia bisanya begitu. Nah, jadi seorang pemimpin dibutuhkan mindset seperti seorang chef. Nah, ini nggak mudah. Ini perlu belajar. Dan yang keempat, mindset yang harus dimiliki seorang leader adalah explorer. Dia harus mampu menjelajah dari berbagai keilmuan. Dia harus berani menjelajah dari berbagai industri. Karena begitu banyak industri-industri yang muncul, saya sering katakan kepada para milenial, karena kebetulan bisnis saya ini adalah bisnis berkaitan dengan milenial. Saya mau katakan, beberapa tahun ke depan, ada sebuah usaha yang tidak ada pada saat ini. Saya tanya, kira-kira usaha apa? Iya, nggak usah dipikirin. Wong kita nggak tahu, belum ada. Nggak usah dipikirin. Seperti zaman saya, itu nggak mikirin adanya Facebook, nggak mikirin adanya Google, bawanya kamus, bawanya ensiklopedia, gitu. Nggak mikirin, gitu kan? Nah, ini yang akan terjadi. Karena para milenial yang hebat-hebat ini sedang banyak belajar membuat inovasi-inovasi baru. Sehingga kalau rekan-rekan yang sekarang sekolah S1 dan S2 tidak mau menjadi orang yang explorer, menjelajah berbagai ilmu lain, Anda akan ketinggalan. Bahwa perusahaan membutuhkan multi talent bagi satu orang. Karena itu lebih baik membayar lebih tinggi daripada membayar banyak orang yang tidak berkontribusi. Nah, itu mindset yang harus dimiliki seorang leader. Kemudian, ada 5 skill yang harus dimiliki seorang leader. Nah, yang pertama, ini Anda sudah bertebaran yang disebut seorang coach. Ini bertebaran. Ya. Jadi skill seorang coach itu menjadi penting. Kalau di dalam buku saya ceritakan bahwa di berbagai negara itu peningkatan yang sangat signifikan setiap perusahaan menggunakan seorang coach. Oleh karena itu, kalau rekan-rekan lihat webinar-webinar, orang selalu mengatakan, I'm a coach. Bahkan murid saya yang baru saya training 2 hari 3 malam, begitu setelah 3 hari 2 malam, itu ngadakan webinar, dia mengatakan, I'm a coach. Saya bangga dan agak prihatin gitu ya. Jadi, gitu ya. Orang sudah berani semua mengatakan coach. Padahal untuk menjadi coach itu luar biasa, harus punya pengalaman, harus punya kredensial. Bahkan saya bersusah payah untuk membuat sebuah disertasi yang berkaitan dengan coaching. Dan saya penelitian. Tapi orang banyak mengatakan, itu bedanya karena mereka menyamakan coach itu dengan berbagai macam. Pada coach yang murni, itu ada sebuah tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Jadi saya menyatakan hati-hati, banyak orang yang memang mengatakan itu. Tapi nggak apa-apa, itu meramaikan di Indonesia gitu ya, sangat ramai sekali gitu ya. Jadi itu harus menjadi seorang coach karena apa? Karena milenial ini harus di-challenge. Nggak ada zamannya lagi seorang leader ini marah-marah. Nggak ada zamannya lagi seorang leader ini memerintah terus. Jadi memberikan kesadaran, dan itu menjadi sebuah karya seorang leader yang sangat nyaman, yang saya rasakan ketika saya membudayakan coaching dengan para staf dan tim saya. Saya berkeliling Indonesia tidak mempengaruhi kinerja mereka. Dan mereka punya tanggung jawab. Dan ini juga bisa dipraktekkan di dalam kehidupan apapun, termasuk keluarga. Yang sekarang sedang menjadi penelitian saya, setelah saya sudah ribuan mengajar para manajer dan ribuan guru untuk bisa menjadi seorang coach, maka saya melihat ada sebuah kesalahan
Dan saya katakan kepada rekan-rekan semua yang bertitle coach, ada kesalahan. Kesalahan ini yang harus diperbaiki, yaitu banyak orang yang seperti saya melakukan, mengajarkan coaching kepada para leader. Dan rupanya para leader ini sebagian besar tidak bisa meng-coaching para timnya. Itu yang pertama. Sehingga apa yang menjadi perannya tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, dengan adanya perubahan generasi, maka anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z nggak mau di-coaching. Ini yang harus dipahami para leader. Nggak mau di-coaching. Mau tanya-tanya apa sih? Anda minta apa, saya kerjakan 5 menit jadi. Saya barusan ketemu kemarin dengan seorang pimpinan dari Bank Mandiri. Dia katakan, bayangin Mas Pram, semua tim saya dikasih anak-anak milenial. Saya minta kerjakan, oh ya nanti Bu, Ibu mintanya jam berapa? Jam 4, oke. Apa yang dikerjakan? Begitu ngomong, dia main tenis. Maaf Pak, waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oh 5 menit lagi ya. Baik. Oke, jadi itu yang harus diperbaiki, yaitu yang disebut dengan self-coaching. Yang kedua adalah futurist. Jadi bukan peramal, tapi seorang leader harus mampu melihat masa depan dengan cara belajar membaca riset. Yang ketiga adalah teknologi, atau seringkali teknologi teenager. Ini kalau di UKSW dosen-dosen itu katanya meskipun Pak Hari udah usianya 60-an, dia masih melek teknologi. Ini contoh yang luar biasa, teknologi. Jadi kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Kita bukan harus membuat teknologi, tapi paling tidak kita harus belajar tentang teknologi. Yang keempat adalah translator. Ini dosen saya ini, Bu Lili ini ahli mentranslate apa yang menjadi pikiran saya, kemudian dia katakan kepada Prof. Chris, gitu ya. Jadi translator itu bukan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bukan. Translator itu adalah kemampuan seorang pemimpin yang mau mendengarkan timnya, kemudian mentranslate dalam kebijakan-kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan itu nilainya nilai milenial dan bisa diterapkan dan bisa meningkatkan kinerja, performan itu. Ini sangat jarang. Karena harus memiliki kemampuan mendengar, kemampuan hadir. Ini yang penting. Dan yang jelas kemampuan berkomunikasi, menerjemahkan apa yang dia dengar, menerjemahkan apa yang dimaksud oleh orang lain dalam konteks kebijakan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah Yoda. Kalau kita pernah lihat film Star Wars, ya ada orang yang aneh itu, kecil itu, gitu. Di UKSW ada ini Prof. Chris ini. Yoda itu adalah orang yang punya spiritual, orang yang bijak lah gitu ya. Coba para mahasiswa kalau bilang Chris, oh ya bisa, oh ya nanti kapan aja. Jadi nggak ada orang lain seperti Prof. Chris itu. Ini mau saya gambarkan, ini keunikan di UKSW bahwa 5 scale leader ini ada semua di UKSW. Gitu. Jadi seorang leader butuh kemampuan menjadi orang bijak, karena itu yang dibutuhkan para milenial untuk mendampinginya. Karena ketika seorang pemimpin otoriter ditinggalkan, tapi butuh pemimpin yang bijak, pemimpin yang berteknologi, pemimpin yang menjadi translator, pemimpin yang bisa melihat masa depan, dan pemimpin yang bisa memberdayakan dirinya sebagai seorang coach. Nah, itu yang menjadi hal penting dalam acara ini. Oleh karena itu, kita harus memimpin perubahan dan kita harus menciptakan masa depan. Sehingga sekali lagi, rekan-rekan tidak boleh beradaptasi dengan perubahan. Rekan-rekan tidak saatnya lagi merangkul perubahan karena lelah, maka lebih baik kita berselancar di atas perubahan. Karena
perubahan akan terus berlangsung. Dan kita harus mampu menciptakan masa depan. Jadi itu gambaran sekilas yang bisa saya berikan. Nah, memang saya kalau ngomong panjang, ya Kak Ocha. Dari itu gambaran yang saya bisa berikan ke adik-adik semuanya, sehingga kita punya wawasan kalau Anda sudah memimpikan menjadi seorang leader, dan kalaupun hari ini ada para leader yang ikut, Anda sudah harus mengubah cara Anda. Nah, itu kalau Anda mau dapatkan apa yang saya katakan lebih rinci, Anda bisa baca checkpoint ini. Dan mau saya katakan khusus mahasiswa UKSW, saya akan hargai khusus untuk mahasiswa UKSW, karena saya sudah bilang ke Bu Lili, karena buku ini memang di depannya saya tuliskan untuk UKSW. Wah, begitu. makasih banyak ini Coach Pram. Ditunggu ya janjinya, nanti teman-teman bisa meminta mungkin dengan harga khusus untuk memperoleh buku dari Coach Pram ini. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Coach Pram. Teman-teman, bagi yang mau bertanya, silakan juga langsung menuliskan di chat. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang di sini, kita juga ada narasumber yang kedua dengan tentu saja credentials yang juga luar biasa. Pak Victor, tadi saya lihat Pak Victor sudah ada dengan baju merahnya. Pak Victor. Sudah, selamat pagi. Selamat pagi Pak, salam sehat. Salam sehat. Saya mendengarkan Coach Pram, waduh itu bedanya ya, seorang pendeta gabung menjadi dosen, gabung menjadi coach gitu. Kalau ngomong panjang, seru ya. Seru sekali ya Pak. Terima kasih Pak. Nah Pak Victor ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada saat menjelaskan mengenai CV, adalah seorang master facilitator yang juga kalau teman-teman tertarik untuk melihat bisnis Pak Victor bisa diakses di BR2C ya. Pak Victor ngomong-ngomong sedikit nih karena tadi belum sempat ngobrol. Kenapa kan Pak namanya kok BR2C Pak? Mungkin bisa cerita sedikit Pak. Mungkin sebelum menjelaskan, saya pengen dengar dulu sih dari teman-teman, apakah cukup tahu perbedaan antara seorang coach dengan seorang fasilitator? Karena beda banget. Jadi kalau banyak orang berpikir bahwa seorang fasilitator itu trainer, itu juga beda. Jadi mungkin baru kemudian saya bisa membayangkan kenapa namanya BR2C. Ya, salah satu peranan saya sebagai fasilitator adalah sebetulnya memfasilitasi perubahan di perusahaan atau organisasi atau komunitas. Jadi range pekerjaan saya tidak hanya deal dengan corporate. 80% memang deal dengan korporasi karena memang fokus saya korporat. Tapi sisanya yang 20% saya membantu melakukan perubahan-perubahan di komunitas dan di social development area ya, daerah-daerah kalau dulu mungkin ekonomi pembangunan kalau zaman dulu ya. Sekarang mungkin dianggap sebagai sebuah pola social development, pembangunan sosial gitu ya, tidak hanya ekonomi. Kira-kira kayak gitu Mbak Ocha, jadi mungkin harus ngeliatin dulu gitu ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang jadi Pak Victor ketika mau membahas mengenai facilitating ini, Pak Victor ingin dengar dulu nih dari teman-teman apa pendapatnya mengenai apa sih yang ada di kepala teman-teman ketika mendengar kata facilitator atau facilitation dan sebagainya itu. Nanti mungkin Pak Victor bisa memperjelas kepada kita. Mungkin teman-teman ada yang bisa nyalakan mic-nya dan komentar sedikit. Di sini ada yang saya kenal. Mas Kion ya, Mas Kion Iba. Mas Kion ini adalah pemuda yang amat sangat semangat sekali ketika berkuliah. Mungkin kalau Mas Kion bisa share sedikit, kalau di
menurut pendapat Mas Kion, ketika dengar kata fasilitator, itu apa ya yang ada di kepalanya? Bisa nyalakan mic-nya? Ya, silakan. Sudah nyala mic-nya, Mas Kion. Sebelumnya selamat pagi Bu Ocha, ya terima kasih buat kesempatannya. Kalau berbicara tentang kata fasilitator, yang seperti sebelumnya yang biasa kami lakukan di S1 Manajemen, kegiatan kemahasiswaan waktu S1 dulu. Nah, itu fasilitator itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai pemimpin atau orang yang punya wewenang untuk memimpin atau mengarahkan beberapa orang yang dipimpin seperti itu, entah itu dalam kelompok atau dalam organisasi, untuk memahami apa tujuan atau maksud dalam organisasi tersebut. Dan strategi yang dilakukan seperti apa untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Ci. Ya, terima kasih Mas Kion untuk jawabannya. Begitu Pak, menurut salah satu peserta kita, Mas Kion ini adalah lulusan S1 dari UKSW? Banyak orang sama seperti coach ya, banyak orang kemudian mengutarakan dirinya sebagai coach atau sebagai fasilitator, bahkan seorang EO sebuah program event organizer mengatakan dirinya coach, fasilitator atau coach. Seorang instruktur outbound mengatakan dirinya sebagai fasilitator, seorang trainer mengatakan dirinya sebagai fasilitator. Mungkin saya akan share, Mbak Ocha kalau boleh, satu Pak. gambaran sederhana, permisi ya, minta izin ya. Supaya Silakan, kemudian Pak. saya share screen saya sebentar. Sejak tahun dulu saya berpikir bahwa fasilitator adalah trainer atau trainer adalah fasilitator, ketukar-tukar. Sempat menjadi seorang leadership trainer yang sangat dianggap sebagai master waktu itu atau senior trainer, sehingga kemudian merasa, oh, I'm a facilitator, gitu ya, saya seorang fasilitator. Tapi kemudian ada satu insiden yang membuat saya menyadari bahwa fasilitator bukanlah trainer, fasilitator bukanlah coach. Dan untuk menjadi pemimpin di masa depan, saya akan ngajak, saya bisa challenge Dr. Pram, bahwa memang butuh kemampuan coaching, memang ada istilah servant leader, yang kemudian banyak orang sudah meninggalkan konsep itu karena membingungkan. Tapi justru yang akan dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin di masa depan adalah facilitative leadership, kepemimpinan yang fasilitatif sifatnya. Apa bedanya? Nah, saya sedikit nempel ke pemikiran tadi Bang siapa yang Pak Iba ya, Bang Iba yang mengatakan pemimpin, hati-hati dengan kata leader. Yang Anda share barusan adalah leader, pemimpin. Justru fasilitator itu tidak muncul, dia tidak di depan. Dia justru menggunakan kekuatan dari orang-orang di sekelilingnya. Relatif hampir sama seperti servant leader, meskipun konsep servant leader dari Greenfield sampai sekarang masih tidak ada konsep yang bisa secara praktek dilakukan. Nah, facilitative leadership itu sebetulnya memperlihatkan bagaimana seorang leader bisa menjadi seorang servant leader. Nah, di dalam dunia korporasi atau di dunia sekarang gitu ya, ada yang disebut dengan knowledge-based services. Knowledge-based services ini termasuk di dalamnya adalah coach, ada training program, ada consultation, ada facilitating, ada coaching. Mungkin kadang-kadang ada orang yang bahkan melakukan counseling, dan ini dimasukkan ke dalam proses yang sama. Oops, sorry.
Apa bedanya? Nah, ini semuanya adalah apa yang disebut dengan knowledge base, ya, knowledge based services. Coaching adalah salah satu dari bagian dari knowledge based services. Kalau training atau kita ngelihat, ya nggak apa-apa, training dulu, karena kemudian kalau training itu sama dari akar katanya yang sangat mungkin gampang dilihat adalah kata train. Kata train. Train adalah ya gampangnya kereta api. Nah, training itu soal dari A sampai ke B. Dari A sampai ke B. Jadi kalau seorang trainer itu dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dari orang yang tidak bisa menjadi bisa. Dari orang yang tidak mampu menjadi mampu. Lecturer hampir sama seperti trainer. Guru hampir sama seperti trainer. Mereka adalah membawa mahasiswanya dari tidak tahu menjadi tahu. Kaitannya erat antara training ini dengan seorang coach. Agak nempel. Seorang pemimpin, ini pada awal-awalnya, coach itu kan dari kata coach. Clear, Pak. Thank Halo? you. Ya, Okay, Pak, saya bisa dengar, Pak. Sorry. Oke, nah makanya sampai mana tadi? Training dan coaching ya. Kalau training mungkin hanya satu exception, satu session per session. Coaching dilakukan lanjut terus bagaimana melihat seorang anak buah, timnya melakukan. Nah, bedanya dengan konsultan apa? Banyak sekali mahasiswa atau bahkan peserta didik yang sudah di S2, S3 adalah para konsultan. Para konsultan itu dari kata konsure. Konsure itu berarti bahwa dia muncul dari kata konsure, itulah muncul kata konsorsium. Tapi juga dari kata konsure ini juga muncul kata account atau count, ya, hitung. Jadi seorang konsultan itu harus orang yang bisa diperhitungkan. Jadi konsultan dia harus bisa accountable, gitu ya. Dia harus bisa dipertanggungjawabkan. Dia, makanya juga dari kata count ini muncul kata accounting. Asal katanya sama, consult. Asal katanya sama, consult. Kuncinya dari consulting, akhirnya dia bukan trainer juga mengatakan, I will tell you, you need to do this, you need to do that. Mulai ya, kerjakan A, B, sehingga dikasih tahu konsepnya. Konsepnya makroekonomi adalah, gitu, perhitungannya adalah seperti ini. Coaching melakukan itu, tapi menggunakan pertanyaan. Dia tidak mengatakan, I tell you, tapi coaching dengan coaching itu melakukan kegiatan yang seimbang sama, sehingga mereka melakukan apa yang important conversation, IC, di mana important conversation ini si coach menggugah coaching untuk bisa sampai ke counseling, pasti urusannya counsel ya, sama dari kata count juga, tapi dia lebih apa yang Anda utarakan bukanlah dia adalah para pesertanya, para pemimpin yang ikut rapat dengan Anda. Kebayang Mbak Ocha? Halo? Mbak Ocha bisa dengar? Bisa, Pak. Cuman tadi agak putus-putus. Jadi dari pemaparan barusan ini kita semua bisa mulai mengerti ya dan memahami perbedaan dari training, consultation, counseling, facilitating, coaching gitu. Terima kasih Pak Victor. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Ya. Ketika kita bicara mengenai fasilitasi, apakah motivasi itu merupakan bagian dari fasilitasi?
terutama dalam hal seperti misalnya Pak Victor yang menjadi fasilitator untuk sebuah organisasi di luar yang berasal dari luar organisasi, maksud saya. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Maksudnya menjadi motivator gitu? Bukan, Lagi, memotivasi motivator itu kan speaker, karyawan. kayak Tung Desem itu bisa dengar kan? Putus-putus Pak, maaf. Halo. Waduh, ini maaf ini, karena di desa agak susah nih kadang-kadang. Soalnya Jogja sedang seru dengan kegempaan. Iya Pak. Suara saya memang kadang-kadang jadi agak putus-putus gitu Pak. Agak jelek. Oke, gini. Gimana caranya ya supaya bisa terdengar jelas? Biasanya kalau jaringan kurang kuat supaya suara terdengar, untuk yang presentation-nya bisa dimatikan dulu Pak. Saya matiin dulu aja ya. Oke. Slideshow-nya, share screen-nya. Ya udah. Nah biasanya begini lebih jelas suaranya. Oke, bisa dengar sekarang suaranya? Dengar Pak, jelas. sorry. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, nanti saya tanya itu lagi. Saya akan zualkan lagi ininya, pemikirannya. Oke? Ya. Kalau enggak gini, motivator. Kalau mau meningkatkan motivasi anak buah, itu kerjanya motivator gitu kan. Tung Desem, yang kemarin James Gui, segala macam, itu pembicara-pembicara yang bisa menjadi motivator. Yang kalau teriak, gitu. Nah, fasilitator bahkan kami tidak pernah teriak-teriak. Kami kalau ada orang yang teriak-teriak gitu, kami yang bengong. Bisa ya, gitu ya. Mbak, gini, kenapa kok ada pekerjaan seperti saya, gitu ya, ada pekerjaan professional facilitator. Memang ini pekerjaan yang relatif baru dan tidak banyak, terutama di dunia bisnis. Kalau di dunia social development sudah sangat maju, sudah sangat berkembang. Karena ini pekerjaan ini dikembangkan sesudah Perang Dunia ke-1 oleh orang-orang dari Oxfam pada saat mereka bekerja di Afrika dan menemukan bahwa metode memberitahu di masyarakat tidak akan ditangkap oleh masyarakatnya. Sehingga metode yang digunakan adalah metode fasilitasi, di mana mereka terlibat di dalam pengambilan keputusan, dan justru pengambilan keputusan ini dilakukan oleh kepala suku, oleh masyarakat yang sedang dibantu. Ya. Dari pola itulah kemudian berkembang sampai sekarang orang-orang di social development untuk pendidikan, kesehatan, toleransi, itu melibatkan fasilitator sehingga orang-orang yang terlibat di dalam isu ini mengambil keputusan mereka sendiri, ya. Nah, fasilitasi ini kemudian tahun 90-an akhir, waktu itu saya mulai melihat sebetulnya ini bisa dipakai untuk bisnis. Jadi saya awal tahun 2000 memulai memperkenalkan fasilitasi ke dunia bisnis. Pada saat yang bersamaan di seluruh dunia pun orang mulai menyadari justru facilitation method ini, metode fasilitasi ini harus bicara di level organisasi perusahaan karena ini berfungsi. Meskipun awal-awalnya mereka hanya di dunia di wilayah corporate social responsibility dulu awalnya, di mana menjebatani antara perusahaan, masyarakat yang dibantu, beneficiaries, sama NGO yang ditugaskan untuk melakukan CSR-nya mereka. Biasanya gitu ya. Dan kemudian si NGO ini tahu bagaimana memfasilitasi sehingga dia memfasilitasi pertemuan-pertemuan mereka. Nah, di dunia bisnis, target saya, makanya kalau tadi dibilang, Mbak Maria bilang, saya bukan orang HR, justru saya jarang sekali memang berhubungan dengan HR. Saya berhubungan dengan either owner dari perusahaan atau CEO dari perusahaannya. Gitu ya, karena mereka adalah para pengambil keputusan. Nah, saya membantu para CEO dan Board of Directors untuk memfasilitasi di waktu mereka membahas strategic framework misalnya, sedang melakukan alignment misalnya, atau sedang melakukan kalau mereka mau gimana sih supaya ada perubahan yang langgeng di organisasi, makanya saya ikutan di dalam change management proses, sehingga saya melatih
para profesional di dalam organisasi untuk bisa menjadi fasilitator untuk timnya. Sehingga sewaktu mereka memimpin rapat, sewaktu mereka memimpin timnya, pendekatannya adalah pendekatan yang fasilitatif sifatnya. Nah, kalau coach sifatnya one-on-one atau one-to-small group, fasilitasi itu bisa sampai jumlahnya banyak. Jadi, saya beruntung Mbak Ocha, saya ini orang yang kebetulan pernah memfasilitasi mulai dari orang-orang operasional perusahaan sampai direktur, sampai board of commissioner yang jumlahnya hanya 5 atau 6 orang. Perusahaannya juga macam-macam gitu ya. Sekali ini ngomongin bir, lain waktu ngomongin oil and gas, lain kali ngomongnya bank gitu ya. Tapi saya juga pernah memfasilitasi kepala-kepala suku di Wamena gitu. Saya juga pernah kemudian memfasilitasi masyarakat pesisir di Flores Timur gitu ya, pada saat mereka ngomongin tentang ekonomi kerakyatan. Tapi begini-begini pernah loh memfasilitasi multilateral meetings di mana orang ngomongin tentang armed weapons, nuclear and armed weapon and nuclear summit. Jadi betul-betul yang datang jenderal-jenderal gitu ya, bawa senjata gitu. Dan kita memfasilitasi bagaimana kalau ngomongin angka itu bukan tentang angka pertumbuhan, tapi kalau dilihat angka, kalau mereka melihat gambar global, permukaan buminya itu, ngelihat angka itu adalah casualties. Orang-orang yang menikmati karena pada saat itu yang lagi dibahas adalah black market of arms. Jadi saya memfasilitasi para jenderal ini untuk bagaimana bisa treaty antar negara bisa mengurangi melesatnya penjualan senjata gelap gitu ya. Jadi fasilitator ini kerjanya aneh, Mbak. Nggak pernah kelihatan, tidak tampil kayak Tung Desem, kayak James Gui gitu ya, atau kayak Dr. Pram gitu ya di depan jadi dosen gitu, enggak. Saya tidak kelihatan. Karena yang menjadi energi, yang menjadi penting adalah justru para pengambil keputusan ini. Saya hanya memfasilitasi mereka meeting, sehingga waktu meeting itu diarahin. Oke, kita ngomongin apa? Satu. Habis itu tahapnya apa? Ya. Sampai dari peta berpikirnya itu, mereka sendiri yang kemudian, oh Vic, kita kayaknya udah bisa ngambil keputusan. Kenapa kok butuh fasilitator? Banyak perusahaan rapat itu sampai habis-habisan, Mbak. Artinya habis-habisan, 5 hari rapatnya nggak ada hasil gitu ya, itu habis-habisan. Ribut aja ya, sampai orang nggak tahu, ini rapat sebetulnya mau ngomongin apa ya, gitu ya, itu habis-habisan buat saya. Gitu ya. Bisa tuh ya rapat, Board of Management meeting tentang strategic planning gitu ya, sampai jam 11 malam, 12 sampai jam 1, besoknya jam 8 masuk lagi ya. Itu habis-habisan buat saya ya. Ini ngomongin apa sih gitu kan? Nah, saya terus membuktikan, Mbak, bagaimana rapat yang difasilitasi, yang tadinya 5 hari, jadi saya memfasilitasi sesudah Gulf of Mexico di Amerika, saya diminta fasilitasi oleh sebuah organisasi minyak, oil and gas di Inggris untuk kemudian memfasilitasi board of directors mereka. Gara-gara 8 dari 12 board itu dikeluarin, gitu ya. Diganti seketika. Nah, rapatnya biasanya dirancang tuh 6 hari saya tinggal di Brighton di Inggris. Tahu-tahu dan mereka membayangkan bahwa rapat itu akan selesai jam 11 malam, jam 12, bahkan sampai jam 1. Nah, saya kemudian memfasilitasi Mbak, rapat mulai dari jam 9, jam 5 udah selesai. Terus dari 5 hari, tahu-tahu 3 hari, 3,5 hari gitu, hari keempat tuh udah selesai jam makan siang. Sampai corporate secretary-nya datang ke saya, Victor, are you sure? We have done. Dia nggak pernah bisa bayangin. Sebuah rapat yang tadinya 5 hari dirancang, 3,5 hari selesai. Gitu. Itu pentingnya seorang fasilitator. Bagaimana dia bisa merampingkan rapat, dia bisa membuat rapat yang ramping itu menghasilkan.
Sebelum kesepakatan Maleo, saya memfasilitasi pertemuan Muslim dan Kristen dan ABRI pada saat mereka betul-betul mau meletakkan senjata. Datang tuh 200-an, hampir 300-an orang. Sebagian besar semua bawa senjata. Ada yang bawa golok, ada yang bawa senjata rakitan gitu. Datang, saya bilang, oke. Dan dirancang untuk ngadain pertemuannya 3 hari. Gitu. Akhirnya pertemuannya hanya 6 jam, Mbak. Tapi habis 6 jam, tiba-tiba pemimpin yang tadinya udah mau bawa golok, mau perang, peluk-pelukan. Udah diapain? Nggak diapa-apain, Mbak. Saya hanya mendengarkan mereka berbicara, menempelkan apa yang mereka bicarakan itu di papan, dan itu keahlian yang harus dimiliki seorang fasilitator, ya. Betul-betul menempelkan pemikiran orang itu di papan, atau di lantai, atau dimanapun lah ya, supaya kelihatan oleh semua. Sehingga secara pelan-pelan para peserta itu tiba-tiba melihat train of thoughts dari mereka yang sedang rapat. Sehingga mereka tiba-tiba juga mengatakan, hey, kalau melihat cara berpikir kayak gini, kayaknya kita udah bisa mengambil kesimpulan. Kayaknya kita bisa mengambil keputusan. Nah, kemampuan fasilitasi inilah yang khas, yang unik, makanya memang nggak ada sekolahnya, yang belum ada tempat kuliahnya gitu ya. Tapi dilatih dari banyak sekali pengalaman. Kira-kira gitu ya Mbak Ocha. Ini supaya kemudian teman-teman punya gambaran apa sih ini kerjaannya si Victor ini gitu. Nggak penting-penting amat sih gitu ya, karena nggak kelihatan. Terima kasih banyak Pak Victor. Waktunya juga masih ada 4 menit, tapi mungkin nanti bisa dilanjutkan dari sesi Q&A. Mungkin bisa ditampilkan atau kita lanjutkan dengan sesi Q&A supaya lebih menarik lagi nih perbincangan dan diskusinya, Pak Victor dan Coach Pram dan juga teman-teman semua. Kita di sini ibaratnya adalah gelas kosong yang siap menerima segala informasi, segala pengalaman yang bisa kita manfaatkan. Kan katanya guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi ini ada 2 orang berpengalaman yang kita siap serap semua ilmu dan pengalamannya sehingga kita bisa menjadi yang lebih baik begitu ya. Fani ya, bisa tolong tampilkan daftar pertanyaan yang telah disampaikan atau dituliskan oleh mahasiswa atau teman-teman peserta. Di sini ada yang mau bertanya langsung, saya persilahkan. Sebelum kita lihat, ini ada pertanyaan dari Irinius Sukma. Bisakah bertanya langsung? Silakan. Ini Mbak atau Mas ya, Mas Ireneus, mohon maaf Mas. Silakan bisa menyalakan mic-nya. Sudah, ya. Silakan Mas Ireneus. Ya, selamat siang kepada kedua narasumber, Pak Pram dan Pak Victor. Terima kasih telah berbagi di momen ini. Untuk pertanyaan yang saya tujukan kepada Pak Pram terlebih dahulu, di mana saya menyoroti mengenai era revolusi 4 atau kita kenal Revolution 4.0. Tentunya tidak akan menghadapi fenomena punahnya beberapa pekerjaan dan munculnya nanti ada pekerjaan yang baru, seperti itu kalau menurut saya Pak. Dari paparan yang Bapak sudah sampaikan, apa pandangan Pak Pram mengenai transformational leadership untuk kita dan organisasi, terutama di dunia pendidikan saat ini, Pak. Karena kita ketahui untuk era pandemi itu mempercepat warga negara Indonesia itu harus menyerap yang namanya keterampilan tentang IT. Sedangkan untuk di daerah-daerah tidak terfasilitasi atau sinyalnya juga kadang kita kalau kuliah juga mengalami sinyal jelek seperti itu. Itu baru sinyal, belum lagi perangkat-perangkat lainnya. Dan kemampuan daya beli setiap orang itu kan berbeda-beda untuk menikmati atau menggunakan seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya untuk Pak Victor.
Pak Victor, ini saya hanya minta pengalaman Pak Victor itu menghadapi atau apa ya, kita biasa kalau menghadapi orang itu kan panik dulu Pak, apalagi dalam jumlah banyak. Seperti kalau di Jakarta ini kan ada banyak demo-demo seperti itu. Sebagai fasilitator atau sebagai, tadi Bapak sudah membedakan antara fasilitator, coach, ya. Saya lebih mengarahkan kepada fasilitator itu seperti apa Pak untuk menghadapi satu kepanikan, ya terutama dalam kita menghadapi orang yang komplain atau demo dan tidak puas dengan namanya satu regulasi baik pemerintah maupun perusahaan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ireneus pertanyaannya. Mungkin bisa kita tampung dulu. Fania, bisa tolong ditampilkan slide-nya. Kita mungkin buka dulu sesi pertama. Kita akan bahas atau diskusikan 3 pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan untuk Coach Pram. Terkait market mega shift yang tadi di awal sudah dijelaskan, yang berpengaruh terhadap ada perubahan terhadap corporate after COVID. Yang ingin ditanyakan adalah adanya perubahan budaya ini merupakan suatu terobosan baru di banyak perusahaan. Bagaimana untuk dapat menerapkannya dengan baik dalam organisasi jika SDM yang diajak ikut berubah belum siap terhadap perubahan tersebut? Begitu Pak pertanyaannya. Dan pertanyaan yang ketiga, ini kayaknya tadi saya lihat juga sempat dijawab di chat, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi di sini. Siapa tahu ada yang belum mendengar. Lebih baik mencari pengalaman dan membangun usaha sendiri atau mengikuti perusahaan orang lain. Mungkin ini pertanyaan juga bisa diajukan kepada Pak Victor, mengingat bahwa Pak Victor juga membangun usaha sendiri. Begitu juga dengan Coach Pram. Mungkin 3 penanya itu dulu dari Ireneus, Anastasia, dan Stefanus. Silakan, mungkin Pak Victor atau Coach Pram dulu. Monggo, silakan. Kalau Pak Victor monggo atau saya, monggo silakan, terserah. Mungkin bisa Coach Pram dulu, silakan Pak. Oke. Baik. Pertanyaan Pak Ireneus atau Mas Ireneus ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan pada saya. Jadi kemarin saya memimpin webinar di sekolah-sekolah Sumatera dan Papua yang hadir kurang lebih 600-700 tenaga pendidik dan kependidikan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kalau tadi bicara soal perubahan, memang betul bahwa perubahan itu akan membawa banyak dampak. Ada pekerjaan yang sekarang akan tergantikan oleh pekerjaan yang baru. Ada yang skill sekarang akan hilang digantikan skill yang baru, sehingga diperlukan orang-orang untuk update skill. Ini yang harus diperhatikan. Dan kalau Kak Ocha tadi mengatakan, memang ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu guru yang terbaik. Ternyata dibantah oleh seorang ahli. Jadi yang dikatakan pepatah itu dia nggak melanjutkan kalimatnya. Jadi pengalaman itu adalah akan menjadi guru yang terbaik kalau kita mengevaluasi dari pengalaman itu. Banyak orang yang sudah senior nggak mau mengevaluasi, akhirnya dia merasa benar. Itu yang terjadi di dalam proses parenting, juga para guru-guru. Nanti maka saya akan lanjutkan. Kenapa? Saya akan mendidik anak-anak saya seperti saya mengikuti orang tua mendidik saya. Itu yang terjadi. Padahal yang saya lahirkan adalah sudah generasi baru dan di dunia baru. Sehingga saya tidak bisa hanya mengambil pengalaman orang tua saya untuk mendidik anak sekarang. Maka saya harus mengevaluasi pengalaman saya, pengalaman orang tua, sehingga menjadi kontekstual dengan cara mendidik saya di anak-anak zaman sekarang. Nah, kaitannya dengan pendidikan,
saya berulang kali mengingatkan para tenaga pendidik khususnya dan tenaga kependidikan bahwa yang terjadi adalah ketidaksadaran mereka melakukan sebuah perubahan sehingga adanya COVID-19 ini seluruh sekolah mengalami kesulitan. Gambarannya begini, saya mau katakan seorang pendidik semakin hari itu semakin tua. Jadi Kak Ocha ini semakin hari akan semakin berusia, nggak akan kurang usianya kan gitu kan. Tapi mahasiswa Kak Ocha ini semakin hari semakin muda. Ini yang tidak disadari para dosen, tidak disadari para pendidik. Sehingga mereka tidak mau belajar dengan menggunakan silabus, dengan menggunakan textbook yang dari zaman saya sekarang masih dipakai. Cuman edisinya yang berbeda. Edisi yang berbeda itu cuman paling tambahan riset. Tambahan sesuatu yang enggak signifikan. Padahal banyak para ahli yang baru, banyak artikel-artikel yang baru, yang betul-betul itu mengikuti zaman sekarang. Maka saya katakan, saya tambah satu slide itu baru dapat tadi malam sebuah riset dari McKinsey. Begitu perubahan itu. Tapi dosen tetap menggunakan slide 15 tahun yang lalu. Saya juga prihatin dengan guru-guru besar yang ngajar SDM. Slide-nya masih sama gitu. Lah, gimana itu mengalami perubahan? Padahal anak didik, peserta didik kita semakin hari semakin muda. Ada gap yang besar dan itu terjadi di dalam dunia pendidikan, juga dunia perguruan tinggi yang saya kritisi. Sehingga tidak ada link and match di dalam dunia pendidikan dengan dunia usaha. Kecuali mahasiswanya belajar dan belajar sendiri. Nah, kesulitan yang terjadi di Papua, di Sumatera, di perbatasan Indonesia-Malaysia, betul. Adalah mereka kesulitan di bidang teknologi atau sarana dan prasarana pada saat ini. Sehingga mereka menggunakan segala kemampuan yang ada, terpaksa mereka harus tatap muka dengan berbagai cara. Beberapa hari yang lalu saya mengisi sebuah acara untuk para hamba-hamba Tuhan di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Mengikuti webinar saya, itu harus naik booth 2 jam. Hanya mengikuti webinar saya harus naik booth 2 jam untuk mendapatkan sinyal. Itu bisa bayangkan, itu Indonesia. Itu luar biasa. Jadi ketika kita ingin belajar tentang perubahan di pendidikan di Indonesia, jangan berharap banyak. Kenapa? Saya adalah salah satu calon dirjen vokasi Indonesia, dirjen pendidikan. Tapi saya nggak terpilih meskipun katanya saya 3 besar. Karena saya lulusan UKSW, yang dibutuhkan lulusan UGM. Nah, Kak Ocha ini perlu daftar. Terima kasih, Pak. Jadi saya mendapatkan informasinya 3 besar, tapi yang dapat adalah urutan yang kedua, yang ke-11 karena UGM gitu ya. Saya hanya ingin melihat bahwa Mas Nadiem itu benar-benar serius memperbaiki pendidikan Indonesia. Cuman kalau kita melihat orang-orang yang di bawahnya, itu hanya sebuah mimpi besar. Karena banyak tahapan yang tidak bisa terrealisasi. Cara pandang Mas Nadiem itu luar biasa. Di dalam memajukan, sehingga salah satu contoh sederhana, rekan-rekan buat RPP itu kan yang dari berhalaman menjadi 1 halaman. Membuat RPS berapa halaman, Kak Ocha? Masih 2-3 halaman atau 5 halaman? Harus 1 hari nulis RPS dulu begitu ya. Kalau saya 1 halamannya cukup lah gitu ya. Kemudian sudah ada Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa UKSW bisa belajar di UGM, bisa belajar di ITB dan sebagainya. Itu sebetulnya memacu perubahan di universitas. Supaya apa? Dosennya belajar, aku nggak suka dengan kamu, ngajarmu cuma bikin tidur, aku lebih baik ngambil mata kuliah di universitas lain. Itu kompetisi yang sangat bagus yang diciptakan Mas Nadiem.
pendidikan saat ini, begitu saya meminta endorsement kepada Mas Nadiem, saya menulis buku Teacher as a Coach. Jadi saya minta endorsement dari Mas Nadiem, kemudian dia bilang, saya nggak bisa ngasih endorsement, cuma dia WA saja, kemudian saya tampilkan bahwa dia mensupport. 10 hari setelah buku saya Teacher as a Coach itu hadir, Mas Nadiem mengatakan, salah satu peran guru penggerak adalah coach. Maka buku saya boom, begitu ya, pada timing yang tepat. Jadi Mas Nadiem mengatakan sudah tidak zamannya lagi Anda mengajar dan mengajar seperti zaman kemarin. Anda harus menjadi seorang coach, teacher as a coach, supaya para siswa menemukan kreativitas, supaya siswa menemukan inovasi. Anda tidak perlu ngajar 45 menit. Kalau Bapak Ibu tahu, ada seorang anak kemarin bunuh diri dari sekolah Permai, karena dia stres mengikuti, baru beberapa hari yang lalu, karena dia stres mengikuti sekolah webinar. Bunuh diri, seorang anak perempuan. Jadi itu sudah sangat menyedihkan dan banyak orang-orang yang tidak paham. Sehingga semua guru mencoba untuk menyajikan pelajaran 45 menit, dan semua guru dalam satu harian siswa melihat laptop. Padahal melihat handphone, padahal sebelum pandemi, sekolah mengatakan anak nggak boleh membawa laptop, anak nggak boleh bawa handphone. Kalau bisa sehari buka handphone itu hanya berapa, 30 menit, 40 menit. Sekarang setiap hari. Itu sebuah perubahan besar yang tidak bisa diterima otak manusia. Yang itu harus dijelaskan kenapa itu berubah, dan itu tidak ada penjelasan. Itu harus merubah mindset para siswa. Guru-guru juga stres, tiap hari di training oleh bagian kurikulum dan evaluasi untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dan itu tidak banyak hal yang mengubah pendidikan Indonesia. Jadi itu yang harus dipikirkan, dan ini sedang berlangsung menarik. Jadi pertanyaan itu menarik dan perlu didiskusikan dan perlu dibuka forum lagi. Karena wah, ini bisa jadi tema babak baru dua dari seminar berikutnya. Terima kasih ya. Pak Pram. Mungkin yang Pak kedua, Victor. oke. Sebentar, masih ada pertanyaan Ya, yang kedua yang kedua adalah tentang market tadi. Jadi dalam culture, perubahan culture, itu SDM apakah siap? Dimanapun perubahan culture, SDM nggak ada yang siap. Nggak ada yang siap, menurut pengalaman saya. Dan saya pernah membangun sebuah corporate culture yang baru, perusahaan yang besar maupun perusahaan yang kecil. Nggak ada yang siap. Oleh karena itu perlu ada tahapan mempersiapkan mereka. Yang kedua yang sangat penting bahwa para leadernya harus mau menjadi role model. Itu yang sangat penting. Ketika membangun sebuah culture yang baru, melakukan cultivation terhadap culture, maka leader harus menjadi role model. Sepanjang itu tidak menjadi culture yang baru, tidak akan tertanamkan, tidak akan terinternalisasi, dan tidak akan mungkin dihidupi karyawannya. Begitu tidak dihidupi, nanti berubah lagi, nggak bisa. Sangat sulit. Yang ketiga adalah, kalau kita sudah lulus, lebih baik mau kerja dulu, ikut orang lain, atau bikin usaha. Kalau menurut saya sih, yang pertama kita perlu belajar dari orang lain. Karena menjadi seorang pemimpin, kadang kita harus melihat kepemimpinan orang lain. Dan kita tidak bisa hanya sekedar dari teori. Maka itu diperlukan, meskipun Anda mau bekerja entah 1 tahun, 2 tahun, Anda bisa melihat view seorang leader ketika dia memimpin, mengambil keputusan dalam sebuah situasi dalam perusahaannya. Nah, itu buat saya begitu. Tapi kalau Anda langsung mau membuka usaha, it's okay, banyak orang. Tapi tentu Anda harus belajar secara informal tentang leadership, tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan, mengelola sebuah tim. Mungkin itu Kak Ocha ya, garis besar. Monggo silahkan kalau mau WA ke saya, email ke saya senang dengan berbagai pertanyaan. Terima kasih Pak Pram. Kita lanjutkan, ada
tadi pertanyaan dari Mas Irinwes untuk Pak Victor. Silakan Pak Victor. Saya pikir tadi Pak Pram yang menjawab kan untuk saya. Gimana berdiri di hadapan orang banyak. Saya tadinya lagi ngedenger Pak Pram banyak hal yang saya rada berada di sisi yang berbeda dengan Pak Pram. Tapi nggak apa-apa ya, kalau soal pendidikan segala macam saya ada di sisi yang berbeda. Tapi di sini saya menjawab dulu pertanyaannya Bang Irinwes. Bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat yang begitu besar? Jangan melihat besarnya Mas Irinwes, tapi melihat berapa suaranya. Jadi artinya gini, kalau saya waktu memfasilitasi 3.000 orang, waktu WTO, saya tidak melihat 3.000 orang. Saya melihat mereka adalah 9 hotel atau 9 topik bahasan. Ya kalau ngomongin tentang World Trade Organization itu kan ada 9 topik utama, 9 mereka istilahnya pillars ya, 9 pillars, 9 trading pillars yang menjadi isu. Dan saya melihat itu adalah 9 pilar itu. Dan kalau saya melihat 9 pilar itu, saya kemudian melihat berapa banyak sih yang bisa dipecah lagi lebih kecil lagi untuk menjadi subtopik. Nah, saya melihatnya ke dalam konteks itu. Tidak melihat 3.000 orang, tidak melihat. Nah, waktu saya memfasilitasi, misalnya membantu atau sebetulnya melatih, mengcoach seorang HR director pada saat dia harus berhadapan dengan gejolak besar di perusahaannya. Perusahaannya harus mengeluarkan 60.000 orang dalam 1 tahun. Pada awalnya mereka udah mau demo dan segala macam. Lalu kemudian dengan proses fasilitasi justru para pendemo, wakil-wakil demonstran itu diajak ikut masuk ke dalam ruang rapat dan kita membahas bersama-sama. Jadi bukan dengar pendapat. Kalau di DPR, itu kan seringkali hanya dengar pendapat. Nah, kalau difasilitasi, itu tidak dengar pendapat, Mbak Uca. Yang dilakukan adalah betul-betul si fasilitator memfasilitasi proses bicara. Jadi mereka bukan hanya mereka yang mendengar, tapi juga organisasi juga berhak untuk berbicara menurut pendapat mereka. Kenapa kok seringkali gagal di hanya dengar pendapat? Ya, di DPR, di perusahaan yang hanya mau mendengarkan suara SPSI. Karena SPSI-nya atau demonstrannya tidak percaya bahwa sesudah didengar akan dilakukan tindak lanjut apapun oleh perusahaan atau oleh anggota DPR-nya. Oh, hanya diterima aja, hanya ditampung aja. Nah, kalau difasilitasi, dua pihak harus mengambil keputusan. Nah, itu makanya dia difasilitasi. Diajak dua-duanya ngomong, diperlihatkan cara berpikir dua-duanya. Dan itu adalah problem solving, conflict management. Ya, bagaimana kita memfasilitasi conflict management. Nah, ada pertanyaan, apakah fasilitator, moderator? Sedikit berbeda. Moderator itu memoderasi, memoderate, menjadikan semuanya tenang pada satu level. That's moderator. Teman-teman mungkin harus terbiasa melihat akar kata supaya kemudian tahu. Kita sering menyebutkan ya instruktur, you hire a person, you give instruction. Motivator, you give motivation. Nah, moderator itu memoderasi. Sehingga kalau banyak, makanya moderator seringkali dia hanya membuat supaya suasananya tenang dulu. Fasilitator itu facilitate the voice. Memfasilitasi suara dari setiap orang yang ada. Semua pihak. Bahkan kalau bertentangan sekalipun kami senang. Justru kita mau dengar kenapa dia berbeda pendapatnya. Karena pasti seseorang itu ngotot, ada alasan kenapa dia ngotot. Dan pada saat kita sudah mengerti alasan berbeda itu, inilah yang kemudian memperkaya pengambilan keputusan kita. Pengambilan keputusannya akhirnya hanya melihat tidak hanya dari satu sisi, tapi melihat dari semua sisi yang terlibat. Makanya, kalau hanya moderasi saja, biasanya mereka sampai di taraf negosiasi, di taraf, kalau negosiasi itu ada yang setengah dibuang, ada setengah yang diberikan gitu ya. Setengah dibuang artinya ya udahlah kita kompromi aja. Kita compromise aja. Itu hasil dari moderasi. Fasilitasi Anda harus mempunyai suara bulat. Gitu ya. Oke, waktunya habis ya. Jadi saya itu aja yang mungkin
bisa saya cerita, cuman hanya sedikit aja. Silakan Pak, silakan. Ada pertanyaan tadi yang sangat unik yang mengatakan bagaimana kalau anak buahnya tidak siap berubah. Ya, itu kenapa betul kata Pak Pram, saya on top of Pak Pram saying ya. Jadi Pak Pram mengatakan pemimpin yang harus menjadi contoh. That's the role of coach. Coach membantu pemimpin melakukan perubahan. That's his role. Okay? Nah, pemimpin kemudian harus memfasilitasi proses perubahan. Karena untuk orang melakukan perubahan tidak gampang. Ya, guru yang udah harus menjadi fasilitator, sudah tahun 2013 guru menjadi fasilitator sampai sekarang tidak terjadi. Makanya di akhir tahun ini ada buku yang saya akan tunjukkan, judulnya kuncinya adalah bagaimana guru memfasilitasi. Memang diminta oleh Mas Menteri untuk membuatkan buku bagaimana. Karena dari pengalaman saya mengajarkan para guru, dia melihat bagaimana guru-guru menjadi fasilitator. Buku guru menjadi fasilitator adalah buku yang diharapkan menjadi buku pegangan teman-teman. Karena betul, bagaimana guru memfasilitasi anak-anak lewat radio misalnya. Ya, karena untuk sekolah-sekolah di pulau atau sekolah-sekolah di daerah miskin wifi, miskin internet, akhirnya guru mengajarkan lewat apa yang disebut dengan ke radio, kelas radio. Beda dengan kelon ya, kelas online. Kalau kelon itu kan gurunya punya uang, punya akses untuk melakukan online teaching. Nah, karena itu mudah nggak guru memfasilitasi? Nggak mudah. Ya, kita aja untuk menjadi orang yang mau berubah tidak gampang. Ya, nah karena itu pemimpin harus bisa memfasilitasi anak buahnya untuk bisa berubah. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana lebih baik mulai sendiri atau punya perusahaan langsung? It's all your choice. Itu adalah pilihan. Cuman kalau betul kalau mulai langsung sendiri, Anda akan kagok, Anda akan timpang pada saat perusahaan menjadi besar. Saya memfasilitasi Gojek. Pada saat perusahaan ini dari yang hanya 18 orang tiba-tiba menjadi 2.000 orang, lalu mulai hire orang-orang profesional untuk menduduki jabatan-jabatan kunci. Para pemula dari Gojek, inisiator Gojek, bingung. Mereka gagap. Nah, karena itu pada saat memfasilitasi itu kelihatan bahwa para startup seringkali punya ide bagus, belum tentu mempunyai kemampuan memimpin orang, dan belum tentu mempunyai kemampuan melihat sistem yang praktis untuk bisa dilakukan oleh market. Ya, rekrutmen tidak bisa diganti oleh mesin. Rekrutmen bisa sampai taraf tertentu diganti mesin, tapi face-to-face interview menjadi, atau online interview, justru menjadi kunci apakah Anda diterima atau tidak. Jadi kita harus kembali, ada sisi yang tetap manusia, ada sisi yang memang bisa digantikan oleh mesin. Terima kasih kira gitu. Pak Victor untuk tanggapannya. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ini, tapi mengingat waktu dan juga waktunya Isoma, mungkin saya terpaksa harus menutup. Bagi teman-teman yang masih ada beberapa pertanyaan, nanti akan kami sampaikan kepada Coach Pram dan kepada Pak Victor. Apabila nanti memungkinkan untuk dijawab secara offline, nanti kami akan teruskan kepada teman-teman mahasiswa. Sebelum saya menutup, saya akan sedikit merangkum dari apa yang disampaikan atau seminar hari ini. Materi dari Coach Pram bercerita mengenai bagaimana untuk menghadapi lingkungan yang terus-menerus berubah sekarang, itu kita harus berusaha juga untuk menikmati, tidak juga tergulung oleh ombak. Jadi kita bisa berselancar di atas perubahan tersebut, dan juga kita harus memperhatikan ada 3 market mega shift di sini, digital, milenial, dan leisure. Dan terutama untuk teman-teman yang mungkin masih menempuh jenjang pendidikan baik S1, S2, S3, marilah kita sama-sama menyadari bahwa kita itu adalah global citizen, seorang servant leadership, atau dalam bahasa Pak Prof kita juga bisa menggunakan istilah facilitative leadership.
seorang chef yang harus mampu meramu, dan seorang explorer. Nah, dari pemaparan Pak Pram juga kita menemukan bahwa ada skill-skills yang perlu kita pelajari, perlu kita asah. Seorang coach, seorang futurist, teknologi, kita harus paham dengan teknologi, tidak gaptek gitu ya. Mahasiswa yang katanya generasi Z yang dari lahir sudah teknologi savvy begitu, tapi kita tetap harus mengikuti perkembangan teknologi yang makin berubah. Keahlian seorang translator dan juga Yoda. Jadi kalau ingat Yoda ini, ingatnya Prof. Kris ya. Lalu saya merangkum sedikit dari pemaparan yang disampaikan Pak Victor dari tanya jawab kita. Fasilitator itu orang yang tidak muncul di depan. Fasilitator itu adalah the man behind the scene, yang dia mampu memunculkan kelebihan-kelebihan dari orang-orang yang ada, baik dalam meeting maupun dalam pertemuan, untuk bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Fasilitator ini juga seseorang yang mampu mengemukakan atau menunjukkan train of thoughts dari para peserta yang difasilitasi, sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik, bisa menjalankan atau bisa mengemukakan apa yang seharusnya dijalankan. Dan juga fasilitator ini juga merupakan seorang change agent yang membantu perusahaan untuk bisa menjalani hal-hal yang mungkin sulit atau perubahan-perubahan yang harus dialami. Itu yang bisa saya rangkum untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Victor dan Coach Pram. Mungkin Pak Victor dan Coach Pram bisa memilih, ada sedikit door prize, bisa memilih kepada siapakah door prize tersebut mungkin bisa diberikan, mungkin dari Pak Pram 2 orang, memilih 2 orang, Pak Victor memilih 2 orang, mungkin ada selama sesi kita ini ada yang pertanyaan menarik atau respon menarik atau seperti apa. Silakan Pak, mungkin mau pilih siapa nih? Iya, oke. Kalau saya yang pertama Pak Irenius, yang kedua adalah Stefanus. Pak Stefanus, ya oke. Mungkin dari Pak Victor ada? Wah, ini saya harus ngelihat siapa yang bertanya nih ya. Tadi bertanya. Ya Pak, silakan. Siapa yang sudah bertanya sama saya ya tadi? Ini ada pertanyaan ke Pak Victor, tapi belum terjawab. Itu ada dari sebentar, dari Anastasia. Pak. Ya, benar, Anastasia. Ya ini tadi belum sempat terjawab. Nanti kalau Bapak berkenan, boleh kami teruskan jawabannya. Boleh. Lalu sama satu lagi yang atas ya, yang bertanya mau kerja dulu atau mau cari pengalaman dulu. Boleh. Itu siapa tadi itu ya? Boleh, itu 2 itu. Ya, oke. Terima kasih. Nah, untuk dari saya akan beri kepada Mas Kion Iba yang juga tadi sudah share, dan kepada Pak Suheri ya. Oke, terima kasih. Nanti panitia akan menghubungi teman-teman semua yang mendapatkan door prize. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Pram dan Pak Victor. Mohon maaf untuk apabila ada salah-salah kata atau kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Tadi kita awali dengan doa, maka kita juga akan... sebentar, maaf, saya dikode sama panitia. Sebagai ucapan terima kasih, kami mau menyerahkan sertifikat secara virtual. Silahkan. Ini Pak Victor di mana, Pak? Apakah masih di Jogja, Pak? Masih di Jogja. Oke, Pak. Masih di desa. Nah, kalau tadi Pak Pram bilang orang harus global citizen, saya harus nambahin. Global citizen itu harus punya akar. Kalau tidak punya akar terhadap budayanya, hilang dia menjadi manusianya. Makanya kalau lulusan Satya Wacana bisa bahasa Jawa, nggak apa-apa Pak Pram, justru harus bisa bahasa Jawa. Karena mereka harus bisa punya identitas diri. Global citizen, ketidakmampuan yang kegagalan terbesar adalah ketidakpunyaan akar budaya dirinya sendiri. Akarnya hilang.
Itu makanya tadi saya bilang banyak hal yang Pak Pram katakan, saya mungkin akan counter pemikirannya. Lalu ada satu waktu mungkin kita perlu melakukan debat bersama. Karena banyak sekali ide yang sangat lain, dan supaya teman-teman bisa lihat ya, cara pandang yang sangat berbeda antara saya dengan pengalaman saya mungkin, dan Pak Pram dengan pengalaman, dan mungkin Pak Pram ditambah dengan doa-doanya gitu kan, karena kan pendeta ya. Kalau saya orang tak beragama memang beda mungkin cara begini. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Victor dan Pak Pram. Berikut adalah kami sampaikan e-sertifikat untuk Dr. Pramudianto. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berikutnya untuk Pak Victor. Ya, terima kasih Terima juga kasih Pak Victor. banyak. Oke. Dan terakhir untuk moderator kita, Ibu Rosali Francisca hari ini yang sudah mencoba memandu acara ini ya dari awal hingga akhir. Ya, cukup antusias juga partisipasi dari para peserta. Terima kasih banyak. Ucap. Nah, monggo ini kami serahkan kembali ke moderator untuk menutupnya. Terima kasih Ibu Kaprodi yang cantik ini ya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akan akhiri seminar kali ini. Saya akan tutup dengan doa. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani. Teman-teman dapat menyesuaikan. Terima kasih ya Bapak atas kelancaran yang Kau berikan selama acara ini. Semoga ilmu, pengalaman, sharing yang diberikan oleh pembicara memberikan ilmu yang terbaik buat kami, memberikan pengalaman yang terbaik buat kami, memberikan insight yang terbaik buat kami. Semoga kami menjadi individu yang lebih terbuka pikirannya, dan semoga apa yang kami pelajari bisa juga kami amalkan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah dan lindungilah kami selalu, sertailah langkah kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua peserta.